Hadirin wal hadirah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, kita ikuti ajaran-ajarannya, kita patuhi pituah-pituahnya. Guru kita Al-Mukarram Ustazuna Al-Fadil Al-Ustad Muhammad Nur Alim SPDI, matta'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana biulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Moga beliau berkah hidupnya, mulia kehidupannya dunia dan akhirat. Juga hadir di tengah-tengah kita guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar Ustaz Edward, yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Terkhusus kepada adik-adik saya. Wede. Iya, masih pantas bilang adik ya. Saya juga masih pantas bilang abang. Iya. Panggil abang aja ya. Adik-adik saya, Masya Allah, yang tergabung dalam kesatuan Majelis Irisbah, yang sangat saya banggakan sekali ini ya. Yang mudah-mudahan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalian berkah kehidupannya, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus lil akhas kepada sahibil bait, Mpok Tiara. Mpok ini Mbak ya. Sayang. Ada calon lakinya nggak? Untung nggak ada. Alhamdulillah. Tapi ini disiarkan live ya dari Hamdalah TV. Mbak Tiara yang ulang tahun yang ke-20 Mbak ya. Ya ini nikmatnya banyak ini ya. Udahnya ulang tahun, besok juga di wisuda sama calon suaminya ya. Hah? Di wisuda kan ya besok ya. Oh Masya Allah, umur ini modal saudara ya. Modal kita ini semua, kita punya modal. Imam Al-Ghazali dalam kitab Risalah Al-Mu'awwanah dimaktub oleh Al-Imam Al-Haddad dikatakan umruka ra'su ma'lika fakulu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha fa idza fata fala auda lahu. Umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Umur adalah modal, berarti kehidupan ini laksana perniagaan. Kehidupan ini laksana perdagangan, yang mana konsekuensi perdagangan itu kalau nggak untung ya berarti beruntung. Kalau nggak rugi ya berarti untung, kan gitu. Gitu aja kok repot. Ya. Berarti kita semua punya modal nih. Modal kita umur. Modal kita umur. Fakulu nafasin min anfasika jauharatun. Maka setiap nafasmu, setiap helaan nafasmu yang kau hirup lalu kau keluarkan kembali, itu sejatinya adalah permata yang tak ternilai harganya. Itu napas kita. Kalau dibandingin sama permata lewat. Ada gak di antara kita yang ngitung sehari semalam kita napas berapa kali? Siapa yang ngitung? Dani. Berapa Dan? Yang mana Dani? Berapa Dan? Kalau belum bisa ngitung jangan kawin dulu. Ya. Orang dewasa nih kurang lebih sehari ini kita napas kurang lebih 28.000 kali. Ya 28.000 narik keluar 24 jam kurang lebih. Sama seperti berkedip itu hampir sama. Kalau kedip 30.000 kali sehari. Sadar nggak kita?
Nggak sadar ya. Ternyata coba sekarang, napas kita dipending sama Allah. Napas kita dipending, jangan lama-lama, dah 5 menit aja. Apa mau kita praktek bareng-bareng yuk? Nahan napas 5 menit. Ya. Nanti berubah jadi acara tahlilan ini saja. Bukan pengajian lagi. Jadi proyek tanah merah ntar. Ya, 5 menit aja lewat kita semua ya. Tapi nggak pernah tuh, kita jarang banget berdoa, ya Allah buat saya bernapas setiap hari ya Allah. Pernah doa begitu? Kagak minta aja dikasih ya. Kurang apa Allah sama kita? Ya, kurang apa Allah sayang sama kita? Kagak diminta dikasih sama Allah. Tuh napas, tuh kedip. Ada yang berdoa nggak kedip? Ya Allah, biar ngedip mata saya tiap hari. Ya, coba bayangin kagak ngedip gitu. Jangan lama-lama, ada semenit aja dah kalau ngedip mah. Nanti melotot ya semenit. Apa yang terjadi? Mirip dia nih matanya nih ternyata. Nikmat. Jadi sebenarnya napas kita ini sangat berharga, jangan disia-siain. Mumpung masih bisa bernafas, karena ini napas akan ada akhirnya. Ini napas kita akan ada ujungnya, yang disebut dengan ajal. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali sudah sampai ajalnya. Sakit mah asbab, kecelakaan asbab. Buktinya ada yang nggak sakit, ada yang nggak kecelakaan, mati. Ya nggak? Lagi ngopi, solok, mati. Sakit kagak, kecelakaan kagak. Berarti kematian itu karena ajal. Adapun sakit, kecelakaan dan lain sebagainya sabab doang. Nah, umur kita sangat berharga, jangan disia-siain. Mbak Citra sekarang udah umur 20 tahun. Ya, alhamdulillah. Hah? Tiara. Oh, sorry, saya sering pakai Citra soalnya. Jadi ingatnya Citra terus. Merek favorit saya Citra soalnya. Mbak Tiara, 20 tahun Mbak, Masya Allah. Udah berapa tuh? Berapa kali napas sudah? Banyak ya. Nah, makanya faida fata fala'udalahu. Kalau umur kita luput, kalau umur kita kelewat, maka dia nggak bakal balik mundur, nggak akan kembali lagi. Pagi tadi akankah kembali, terulang kembali? Pagi yang tadi kita lalui, Jumat pagi tadi, akankah balik kembali? Mundur lagi nggak? Kecuali pakai lorong waktu kali ya. Iya, tuh Pak Haji Udin sama si Jidan. Bisa mundur lagi ya? Nggak akan. Ini tadi pagi nih, dari pagi kita sampai sekarang nih, dari mulai melek mata sampai sebentar lagi kita menutup mata, tidur maksudnya. Tapi tadi saya perhatiin ada yang merem, udah merem duluan nih tadi. Saya perhatiin, iya, orang-orang melek dia mah khusyuk banget. Hah? Iya. Di sini doang yang begitu saja. Di sini hati matanya tertutup ya, tapi hatinya menatap gitu. Luar biasa. Menatapnya ke belakang semua. Luar biasa ya. Nah, makanya kita banyak muhasabah umur ya, nambah umur itu hakikatnya berkurang jatah usia. Makanya modal jangan disia-sia ya. Modal umur jangan sia-sia. Kata Imam Ghazali, umur kita adalah modal. Nah, ada orang yang dengan 24 jamnya sehari semalam prestasinya makin luar biasa, ibadahnya makin hebat, sama Allah makin dekat. Tapi ada orang yang dengan 24 jamnya sama dengan yang barusan tadi, tapi prestasinya makin merosot ya, ama Allah makin jauh. Nah, sekarang kita golongan orang yang mana? Kalau orang yang hari ini ya dia sama dengan hari yang kemarin, itu orang yang rugi. Kalau hari ini sama dengan yang kemarin, berarti dia orang rugi. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, ini orang yang celaka, saudara sekalian. Nah, sekarang Jumat ini, hari Jumat kita yang hari tadi kita melek mata, subuh bangun. Subuh bangun kan? Kagak. Ente baru bangunnya udah maksiat.
Hah? Iya, dia ya. Dia, tapi empatnya kayak ente semua itu. Nah, ya, bangun tidur aja melek mata. Ini ngapa lampu terang amat sih ya? Matahari pantesan. Udah nongol. Bangun tidur udah maksiat kita nggak subuh. Nah, ini nggak bakal ulang lagi waktu. Karenanya jangan disia-sia ya. Ini bukan cuma untuk citra saja ya. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya ya tiara Ustaz. Nanti kita kenalan di belakang ya. Iya, mumpung gak ada lakinya. Abang. Iya, sama abang. Ya. Iya, mumpung masih gadis lah, besok mah udah beda lagi ceritanya. Ya. Nah, ini ya, Mbak Tiara ya, syukurin nikmatnya ya. Yang lain juga sama ya. Yang lain juga sama. Jangan mentang-mentang muda. Jangan mentang-mentang muda, hidup masih lama. Kata siapa? Kan gitu ya. Mati mah acakan kan gitu ya. Lihat tuh pohon kelapa. Siapa yang pernah lihat pohon kelapa di sini? Nah, itu pohon kelapa ada tuh yang masih kecil banget. Kalau bahasa Jermannya itu cengkir namanya. You know cengkir? Yes, baby coconut. Ya, cengkir tuh masih kecil ya udah jatuh ya. Udah jatuh, belum sempet dia gede udah jatuh. Tapi ada tuh ya kelapa udah peot ya. Udah petot, kering, udah abu-abu warnanya, masih aja nempel nggak tahu diri dia. Masih nempel di pohon. Ya enggak? Itu gambaran bagi kita bahwa ternyata kematian mah nggak pandang usia, nggak pandang status sosial, nggak pandang kita ini siapa. Kalau udah datang kematian, maka kita bakal mati. Maka oleh karena itu, kehidupan kita ini dihargai. Ya anak muda ya, kalau lagi lapang waktunya, jangan disia-sia. Dua nikmat nih yang sering kita sia-siain. Ya saja, ada dua nikmat. Yang pertama nikmat waktu lapang, yang kedua nikmat sehat. Ini sering kita sia-siain nih. Lagi sehat lupa sama sakit, bener nggak? Lagi sakit ingat sehat tuh kita manusia. Yang kedua waktu lapang kita nih, yang kita nggak ngapa-ngapain, gabut, gabut. Bete di rumah ngapain biasanya gitu? Hah? Iya, di sini ada yang spesial push rank gitu ya. Nah, jadi ayo ini masalah umur ya. Kemudian ternyata selain ulang tahun juga besok akan dipersunting ya. Mbak Tiara akan meninggalkan masa lajangnya, pindah status menjadi seorang istri. Masya Allah. Ibadah ya, ibadah yang durasinya paling lama, nikah. Betul Mon ya? Udah berapa kali nikah loh? Durasinya paling lama nikah. Iya. Ini ngaji dari jam berapa ngaji? Jam 8. Kelar jam berapa biasanya? Jam 2. Hah? Subuh. Subuh mulu dong gue pulang. Ya paling jam 11 ya. 9, 10, 3 jam. Ngaji 3 jam. Itu gue udah lama banget. Ini setahun pantatnya udah pegel banget ini. Iya, pengen blonjor malu. Dikata encok. Udah malu ini pengen blonjor sebenarnya ya. 3 jam paling. Tahajud. Berapa lama tahajud gitu? Ada yang 5 jam tahajudnya? Saya lihat sih dari wajah-wajah di sini sih meragukan semua ini. Ya, sebentar tahajud, sholat. Ya Allah, paling 5 menit. Ya, kita sholat 5 menit paling. Itu juga udah plus dengan zikir dan doanya. Sebentar, tapi nikah. Mbak Tiara, betul Tiara ya? Mbak Tiara nikah umur berapa sekarang? 20 tahun pas di hari ulang tahunnya. Kalau misalkan aja Mbak Tiara panjang umur misalkan ya, sampai usia yang memang ditentukan Rasulullah, inna a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun.
ya, dan sedikit jumlah orang yang melampaui batasan tersebut. Katakan Mbak Tiara ini sampai 70 tahun hidup dunia, nikah usia 20 tahun, 20 ke 70 berapa tahun? 50 tahun ibadahnya. Hebat nggak? Makanya makin muda makin lama ibadahnya. Mon, keburu expired ente entar. Proses. Sombong banget lu. Ya. Ayo, 50 tahun Mbak Tiara. Kalau Mbak menikah jadi seorang istri, ya menjadi seorang istri apalagi taat kepada suami 50 tahun. Kalau sampai usia 70 tahun. Bayangkan ibadah apa yang durasinya 50 tahun. Nah, kan luar biasa itu ya. Makanya nikmat, apa ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Kata siapa? Yang kuat amat. Pulang dari sini kayaknya banyak yang minta kawin ya. Ayo nikah, ya. Nikah, apalagi dengan nikah separuh agama sempurna. Ya, hadis Imam Al-Baihaqi menyebutkan idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Rawahu Al-Baihaqi. Idza tazawwajal 'abdu, kalau seorang hamba menikah, laki perempuan ini, ya, faqad istakmala nisfuddin, maka telah sempurna separuh agama. Separuh agama sempurna berarti separuh kesempurnaan agama kita adanya pada nikah. Bayangin itu. Wih. Wih. Saya nggak tahu ini pernikahan, Ustaz. Soalnya bawa kitab padahal tuh. Biarin dah. Enakan bahas nikah. Ya. Ya Allah. Separuh agama sempurna. Tinggal falyattaqillaha fin nisfil baqi. Tinggal setengah lagi dah tuh takwa di situ. Berhati-hati takwa di setengah bagian lagi. Nah, orang yang menikah setengah agamanya sempurna, makanya wajar nggak berlebihan. Kalau 2 rakaat sholatnya orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaatnya bujangan kagak laku. Munfarid, ya, jomblo, ya. Nih, ente bujang 70 rakaat sholat kalah sama 2 rakaatnya Ustaz Alim. Sampai batuk. Di komik aja. Ya. Dua rakaat Ustaz Alim tuh lebih baik daripada ente yang bujangan 70, bayangin. Selisih berapa itu? Ya. 68. Tarawih 23 aja ngap-ngapan. Ya. Nah, ini 70. Nah, bayangin itu nggak berlebihan. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah tumakninah. Tadi dikatakan sama wada. Waduh. Sama wada gitu ya? Samarada. Oh, Masya Allah. Sakinah, mawadah, rahmah, dan dakwah. Masya Allah. Empat-empatnya jangan kita bahas sakinah aja dulu dah. Tenang. Orang nikah kelihatannya tenang. Tuh lihat Ustaz Awim. Tenang kelihatannya. Ustaz Awim nikah belum ya? Baru atuh. Masya Allah. Pandai-pandai bersyukur Ustaz. Ditambah sama Allah. Baru atuh, ya elah. Kirain saya doang yang atuh. Ya Allah. Tenang, yang udah nikah mah kelihatan beda kan? Coba tuh tampang-tampang belum nikah tuh lihat tuh. Ya Allah, enggak jelas tampangnya. Ibarat perahu terombang-ambing. Iya kan? Perahu terombang-ambing. Kenapa terombang-ambing? Mau menepi ke tepian pantai, tapi pantai mana yang tempat berlabuh? Bingung mau pulang kemana. Dan gitu. Tapi kalau orang menikah terombang-ambing di tengah lautan, dia pasti akan pulang. Kenapa? Sudah punya pelabuhan. Cari dong pelabuhan hati. Iya. Ya.
Udah jelas ada walaupun bagaimanapun derasnya gelombang kehidupan, tapi karena sudah punya pelabuhan, dia akan pulang. Dia akan tenang. Kenapa? Dia ada tujuan yang diharapkan. Tuh orang nikah, sakinah. Hidupnya tenang. Makanya kalau orang menikah mah, kenapa 2 rakaat yang baik? Lagi sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibayangkan ayat. Coba kalau yang belum nikah, Allahu Akbar. Ya Allah, wajahmu menari-nari di atas sejadahku. Wajahmu menari-nari di atas sejadahku. Orang baca Fatihah, di muka dia dibayangin. Tuh, belum nikah. Ya, wajar ya? Wajar 2 rakaatnya lebih baik daripada yang belum nikah. Gitu kira-kira saudara ya. Jadi beruntung tuh yang menikah ya. Kenapa? Kamu telah sempurna agamanya. Kenapa sih sempurna? Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya bahwa fitnah terbesar dalam hidup ini ditimbulkan dari 2 ini. Yang pertama adalah bagian dari pusar ke atas. Ya, dari pusar ke atas. Apa itu? Itu dah ya. Nih, yang paling berbahaya itu dari pusar ke bawah. Nah, apa namanya? Fitnah kemaluan. Fitnah perut dan fitnah kemaluan. Kan mulut sama perut nyatu ya. Apa yang masuk mulut masuk ke perut. Makanya jaga baik-baik. Nah, dari pusar ke bawah tuh fitnah kemaluan. Ini belum lama ada orang yang menjajakan kue sorabi itu ya, sampai diangkat 30 juta, nggak salah ya? Bener nggak? Lebih, berapa tuh? Ente pernah tuh ya? Belum. Sampai diangkat 40 juta atau berapa lagi itu hanya untuk menjajakan kue sorabi. Siapa yang ngomong itu? Saya barusan ya, iya. Itu fitnah kemaluan sampai sebegitunya. Nggak sedikit jumlah orang yang celaka gara-gara fitnah kemaluannya, bener nggak? Nah, orang yang menikah insya Allah terhindar dari fitnah ini, maka selamat dia dari separuh fitnah itu. Nah, tinggal yang dari perut ke atas dah. Tinggal fitnah perut, fitnah mulut, fitnah mata, fitnah telinga, jaga baik-baik. Nah, orang yang udah menikah terselamatkan dari fitnah kemaluannya, maka sempurnalah separuh agamanya karena dia selamat dari separuh fitnah dalam kehidupannya. Paham ini? Mau nikah? Bener? Sekarang mau sekarang? Nggak paham ya? Dan nomor ribet amat ini ya? Ya Allah. Ayo nikah. Ustaz, saya belum punya apa-apa menikah. Sedikit curhat saja. Curhat saja. Iya. Saya nikah tidak punya apa-apa. Iya, beneran. Nggak punya apa-apa, tapi setelah menikah alhamdulillah apa-apa ada. Iya, dulu nggak ada apa-apa, sekarang apa-apa alhamdulillah. Nikah. Salah pola pikir kita kalau menikah itu landasannya ekonomi. Salah. Justru dulu sahabat Nabi ketika ekonominya morat-marit, Nabi suruh nikah. Man aradal mala falyatazawwaj. Barang siapa yang menginginkan keberkahan harta, menikahlah. Jadi kalau ente hidupnya morat-marit nggak jelas, ya, ya keuangannya nggak teratur, nikah coba. Wah, jadi besok ini dah nikah. Iya, coba dah. Teratur, hah? Jangan 5 lah, gua jatuh. Ya. Nah, jadi setelah menikah akan terjadi keteraturan hidup. Ini betul, survei membuktikan. Survei membuktikan. Berarti, udahlah, nggak usah pacaran. Capek, buang tenaga, belum tentu halal lagi. Betul nggak? Ya nggak, Mon? Iya, belum tentu halal. Belum tentu energi kita, biaya kita habis buat wanita, buat laki-laki yang belum pasti kehalalannya untuk kita. Anggap aja kamu lagi pacaran sekarang, cuman lagi LDR-an doang. Ya enggak? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Itu udah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci itu menciptakan segala sesuatu azwaja, berpasang-pasangan. Bro and sis. Iya. Tenang aja. Tenang aja, semuanya udah ada tertulis di Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah tertulis jelas jodoh kita masing-masing. Jangan takut. Cuman kalau saat ini kita belum tahu, anggap aja lagi LDR-an. Long
Jengkol aja. Makan pete aja belagu. Ya, lagi LDR doang. Siapa namanya? Belum tahu. Di mana alamatnya? Belum tahu, lagi LDR doang. Sebenarnya jodoh kita sudah ada. Jodoh sudah ada. Nah, di sini saya ingin sedikit mengutip saja. Ya, berkenaan dengan ini cocok. Saya ambil dari kitab Adabul Alimi wal Muta'alim. Ini karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, beliau ngarang kitab bagus banget ini. Saya kutip satu makalah aja yang sumbernya dari Abdullah ibnul Mubarak. Beliau ini seorang tabi'in yang lahir tahun 118 Hijriah. Beliau ini mufassir, beliau ini faqih, beliau ini perawi hadis masyhur, mujtahid di zamannya. Abdullah bin Mubarak. Sedikit lebih mengenal Abdullah bin Mubarak, mudah-mudahan ini bisa jadi iktibar buat kita semua. Sebelum menyebutkan apa makalah beliau, lebih kenal lebih dekat. Ibnul Mubarak ini nama aslinya Abdullah, ayahnya bin Mubarak. Ayahnya Mubarak. Kita ceritain dulu ayahnya. Ya, siapa sih Mubarak ini? Kita panggil saja Mubarak. Mubarak ini hamba sahaya dari Hindi. Tahu Hindi? Hindi itu India. Dibeli beliau oleh seorang qadhi. Qadhi ini kalau kata kita sekarang hakim agung. Ya, seorang hakim agung bernama Syekh Nuh bin Maryam Al-Farisi. Beliau seorang qadhi, seorang hakim agung, ya, seorang yang mumpuni keilmuannya dan hartanya berlimpah. Lagi bimbang. Kenapa? Punya anak gadis satu-satunya, cantik kabina-bina. Cantik luar biasa. Dilamar setiap hari oleh pemuka-pemuka, baik pemuka agama, pemerintah, dan lain sebagainya, banyak yang melamar, tapi beliau bingung, belum ada sed di hatinya buat calon suaminya ini. Waduh, luar biasa ini ya. Kebayangkan, ada seorang anak gadis, anak seorang syekh, seorang hakim agung, seorang ulama, kaya raya, punya anak gadis satu-satunya, tapi bingung mau nikahin sama siapa. Di tengah kebingungannya ini, ya, Qadhi Nuh bin Maryam Al-Farisi ini akhirnya memerintahkan salah seorang bujangnya, pembantunya yang bernama Mubarak. Mubarak, kamu pergi ke kebun anggur saya yang di sebelah sana, kamu urus di sana. Singkat cerita, 2 bulan sudah Mubarak mengurus kebun anggurnya Qadhi Nuh ini. Lalu Qadhi Nuh ingin melakukan pengecekan ke kebun anggurnya itu. 2 bulan kemudian beliau datang ke kebun anggur, lalu bertemu dengan Mubarak. Beliau kelihatannya ini anggur udah pada matang nih, kan kayak anggur nih. Mana buahnya nih? Ya. Akhirnya suruh Mubarak, kata Qadhi Nuh, tolong ambilkan saya segenggam anggur yang manis, kata Syekh Qadhi Nuh bin Maryam Al-Farisi. Kemudian Mubarak ambilin, pas dicobain asem. Mubarak, asem. Ambil lagi yang lain. Ambil lagi. Untuk yang kedua kalinya, anggur ini asem lagi. Mubarak, ini masih asem. Gimana sih? Kata Qadhi Nuh. Untuk yang ketiga kalinya diambil lagi anggurnya, dan ternyata anggurnya masih asem. Asem. Syekh Nuh bin Maryam berkata, Mubarak, udah berapa bulan kamu di sini? 2 bulan ya Syekh, ya Sayyidi. Kamu 2 bulan di sini, nggak bisa ngebedain mana anggur yang manis, mana anggur yang asem. Padahal kamu 2 bulan di sini, tiap hari kamu bertemu dengan anggur ini. Tapi kok nggak bisa ngebedain? Apa jawab Mubarak? Jawaban yang sangat mencengangkan. Tuhan menyuruh saya untuk mengurus kebun anggur, dan Tuhan tidak memerintahkan saya untuk memakannya. Maka saya sebutir pun tidak pernah memakan anggur Tuhan, karena itu akan melanggar amanah Tuhan kepada saya. Walaupun anggur yang jatuh ke tanah sekalipun, yang saya biarkan membusuk di tanah, saya tidak mau makannya, karena Tuhan hanya memerintahkan saya untuk menjaga, mengurusnya, dan saya tidak mau memakannya sama sekali. Saya ingin menjaga perut saya dari perkara yang syubhat. Saya ingin menjaga diri saya dari benda-benda yang syubhat yang masuk ke dalam darah dan daging saya. Jawaban dari seorang hamba sahaya yang begitu mencengangkan. Ya, Qadhi Nuh bin Maryam ini betul-betul terkaget. Ternyata memiliki seorang pembantu, budak sahaya yang sedemikian waroknya, sedemikian zuhudnya, sedemikian iffah terhadap dirinya. Akhirnya
karena terpukau, ternyata ini Mubarak ini bukan sembarangan pembantu, cerdas kelihatannya. Akhirnya kalau kata kita, Mas Syekh ini curhat sama pembantu. Mubarak, saya lagi bingung. Kenapa Tuan? Anak saya satu-satunya ini mau dilamar orang, tapi saya bingung milih yang mana. Menurut kamu bagaimana kira-kira? Bayangin, seorang hakim agung mau curhat sama pembantu. Tapi ternyata pembantu ini bukan pembantu biasa. Pemuda yang saleh, pemuda yang jujur. Apa kata Mubarak? Singkat padat. Tuan, di masa jahiliyah, para orang tua menikahkan putrinya karena keturunannya. Karena keturunannya. Mereka sangat berpatok kepada keturunannya. Orang Yahudi dan Nasrani menikahkan putri-putrinya karena wajah dan ketampanannya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang tua menikahkan anak-anaknya dikarenakan agamanya. Dan di masa saat ini kebanyakan orang tua menikahkan anak-anaknya dikarenakan harta benda yang dimiliki calon mantunya. Nah, sekarang dari 4 tipologi orang tua saat ini, kira-kira Tuan yang mana? Cerdas. Kalau yang pertama jahiliyah, ya kan? Kalau lihat dari keturunannya jahiliyah dong. Kalau lihat dari wajahnya Yahudi Nasrani. Kalau lihat dari hartanya orang-orang tua zaman sekarang nih yang pada edan, ya. Yang kalau ngelihat calon mantunya bawa Pajero, masya Allah Pajero. Sini tong. Iya, mobilnya Pajero. Tapi ditanya sholat, coba baca Al-Fatihah. Tenang Pak, pada luar kepala. Hafal, luar kepala Pak, lewat semua. Ya. Akhirnya yang keempat dia pikirin, karena agama. Akhirnya dengan jawaban yang sesingkat itu, ya, Qadhi Nuh bin Maryam tersadarkan, baik, aku tidak ingin menjadi seperti orang jahiliyah. Aku bukan Yahudi dan Nasrani, dan aku bukan kebanyakan orang tua sekarang. Aku ingin menikahkan anakku karena agama calon menantuku. Karena itu aku yakin, Mubarak, bahwasanya kaulah calon mantuku. Ajib. Luar biasa. Ya, luar biasa. Mubarak yang seorang pembantu itu, yang seorang hamba sahaya itu berhasil memikat hati seorang hakim agung, Syekh Qadhi bin Maryam Al-Farisi. Pulang ke rumah ketemu sama Mbak Nyai, ya, Nyai Syekh, istrinya Syekh. Mah, ini ayah sudah dapat calon mantu kita. Yang mana ya? Yang ini. Hah? Mubarak buluk ya? Mubarak buluk ya? Itu buluk ya? Orang India hitam maksudnya. Yang ini ya? Iya, ini anak, ini calon suami anak kita. Yang terbaik menurut ayah, terbaik menurut Umi. Suami istri solehah, ya. Gimana kata suami, ikut. Lalu sang ayah datang ke kamar anaknya. Ya, nah, ayah sudah dapatkan calon suami buat kamu. Siapa ayah? Mubarak, pembantu kita. Ayah, saya kenal dengan Mubarak. Dia orangnya amanah, dia orangnya baik. Apa yang ayah ridho, insya Allah Anda pun ridho dengan pilihan ayah. Aduh. Coba anak sekarang, agak salah Pak. Si buluk Pak. Punya apa dia? Pembantu doang Pak. Nah, anak sekarang tuh ya. Tapi anak ini salihah, turut kepada orang tuanya karena dia tahu ayahnya tahu persis yang terbaik buat dirinya. Maka terjadilah pernikahan itu. Dari hasil pernikahan itu lahir seorang anak yang bernama Abdullah. Karena dia bernama Abdullah dan ayahnya adalah Mubarak, maka ia dikenal dengan nama Abdullah ibnul Mubarak. Seorang ulama, mujtahid, seorang ahlul hadis, faqih, mufassir, semua dimensi ilmu beliau kuasai di abad 118 Hijriah. Nah, itu sekilas tentang Mubarak ya. Dan saya lihat ini sepertinya ini adalah Mubarak masa kini ini semuanya nih. Ya, saya melihat ada Mubarak di wajah kalian. Ya. Mubarak. Saya melihat kalian ini tipikal yang demikian. Ya. Ya, jujur ya, jaga diri ya. Kalau pandai jaga diri, Allah yang akan pilihkan wanita terbaik untuk kalian. Kalau kamu, hai wanita, pandai menjaga dirimu, maka Allah akan pilihkan untukmu pasangan yang terbaik untuk dirimu.
Konsepnya jelas. Yang soleh buat yang solehah, yang solehah buat yang soleh. Maka oleh karena itu, kalau ingin dapatkan yang solehah, pantaskan dirimu menjadi orang yang soleh. Kalau ingin dapat yang soleh, pantaskan dirimu menjadi yang solehah. Insya Allah. Nah, Ibnu Mubarak berkata, nahnu ila qalidin minal adab ahwajju minna min kathirin minal ilmi. Ibnu Mubarak mengatakan, nahnu ila qalidin minal adab. Sikap kami terhadap yang sedikit daripada adab itu ahwajju minna, lebih kami butuhkan, lebih kami harapkan ila kathirin minal ilmi, daripada jumlah yang banyak daripada ilmu. Apa maksudnya? Sedikit adab itu lebih berarti buat kami daripada banyak ilmu namun tidak memiliki adab. Saudara, saudari, ya, sebelum kita berilmu hendaklah beradab. Karena orang yang beradab sudah pasti dia akan berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia akan beradab. Maka keluarlah sebuah kaidah yang sangat masyhur di kalangan para ulama, sulukul adab khairun min imtisalil amri. Menjalankan adab itu lebih didahulukan daripada melaksanakan perintah. Saudara, ketika kita menuntut ilmu, banyak di antara kita yang gagal. Banyak di antara kita yang gagal. Kenapa? Karena tidak mengamalkan adab ketika menuntut ilmu. Pelajari adabnya. Bagaimana bersikap kepada pemilik ilmu. Bagaimana bersikap kepada sumber ilmu. Bagaimana bersikap ketika di majlis ilmu. Bagaimana bersikap kita ketika mengamalkan ilmu kita. Itu harus dipelajari kalau ingin dapat ilmu yang manfaat. Kalau ingin dapat ilmu yang manfaat, pelajari adabnya semuanya. Saya pastikan dengan izin Allah, kalau antum menjaga adab, insya Allah, Allah akan ajari antum ilmu yang antum sendiri tidak pernah mempelajarinya. Kita nggak pernah belajar, tapi adab luar biasa. Syekh Hashim Asy'ari, pengarang kitab ini, terkenal dengan adabnya yang luar biasa. Gurunya beliau, Mbah Khalil Bangkalan, Madura, memiliki adab yang begitu luar biasa. Satu kisahnya saja, pernah beliau dipanggil untuk mengajar. Syekh Khalil Bangkalan itu naik sadok, apa sadok? Yang ada kudanya tuh, ditarik kuda, apa namanya? Delman ya. Naik delman. Ada supirnya di depan, Syekh Khalil di belakang. Syekh Khalil nanya sama supir delman itu, Mas, mau tanya, iya Syekh, ini kuda dari mana asalnya? Ini kuda asli Bima Syekh. Asli dari Bima. Tahu Bima? NT, Nusa Tenggara Timur. Dari Bima Syekh. Dari mana? Dari Bima Syekh. Berhenti sebentar. Ada apa Syekh? Saya mau NTB saja. Ya, NTB tuh. Ya, NTT mulu ingetnya NT. NTB, ya. Maaf, ralatnya Bima dari NTB. B tuh. Ya. Mana tadi? Oh ya, naik delman. Pas ditanya bahwa kuda ini dari Bima NTB, turun, berhenti, saya mau turun. Kenapa Syekh mau turun? Saya punya guru dari Bima. Salah seorang guru saya asalnya di kota Bima NTB. Saya khawatir kuda ini pernah ditunggangi oleh guru saya. Saya tidak mau menunggangi kuda yang pernah ditunggangi guru saya. Saya lebih baik berjalan kaki di belakang kuda ini. Masya Allah, tabarakallah. Seorang Syekhuna Khalil Bangkalan Madura tidak mau menunggangi delman, yang delman itu ditarik oleh kuda yang berasal dari Bima NTB. Khawatir kuda itu pernah ditunggangi gurunya. Takut su'ul adab. Takut su'ul adab. Bayangin itu. Bayangin. Beliau rela berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer di belakang kuda tersebut. Kenapa? Saking takzimnya dengan kuda yang asalnya dari Bima NTB tersebut. Padahal belum tentu tuh kuda ditunggangin gurunya. Betul nggak? Tapi saking apiknya, saking menjaganya beliau tidak mau melakukan itu. Makanya lihat sekarang bagaimana berkah
Seluruh ulama-ulama yang ada di Nusantara ini dinisbatkan keilmuannya kepada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura itu, saudara sekalian. Karena keberkahannya, karena adabnya yang begitu luar biasa ketika menuntut ilmunya. Karenanya saya menghimbau pada diri saya sendiri dan pada antum wa antunna sekalian, ya, ketika kita menuntut ilmu maka jagalah adab dengan baik, ya, pelajari adabnya. Insya Allah kalau Allah izinkan kita untuk terus bersama, kita akan bersama-sama mengkaji tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena ini penting. Sebelum kita mempelajari yang lain, maka terapkanlah adab dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan mempercepat hasilnya ilmu kita. Itu yang akan mempercepat intishar, mengembangnya ilmu kita. Insya Allah. Taib, saya rasa cukup sekian, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Ada sejam saya ngomong. Ada ya, berarti lama kalau gitu mah, ya. Ya, mudah-mudahan ridho semuanya, ya. Dan sekali lagi kita bacakan Fatihah terkhusus bagi saudari Tiara, ya. Saudari Tiara yang berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu inginkan, yang terbaik bagi kehidupanmu dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, karena hakikatnya kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab hadhil jamaah wa bil barakah awliyaillah wa bi jahi rasulillah wa bil barakah hadhil jamaah iqdi hawaijana wa'tina uluman nafi'atan wa barakatan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an fi wa auladan salihin nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.